Assalamualaikum, salam guru penggerak. Halo, nama saya Vera Hermawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 8, asal sekolah dari SLB A, B, C, Yayasan Insan Sejahtera Kota Tasikmalaya. Di video ini saya akan memaparkan tugas pemahaman modul demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah salah satu hal penting yang wajib dilakukan, baik di Indonesia ataupun luar negeri. Tujuan pendidikan sendiri adalah untuk menjadikan seseorang mempunyai kepribadian yang baik dan memiliki wawasan yang luas. Sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus berpihak pada murid. Sehingga guru harus berpihak pada murid serta guru haruslah menjadi teladan, seorang model sekaligus mentor dari anak siswa di dalam mewujudkan perilaku yang berkarakter yang meliputi olah pikir, olah hati, dan olah rasa. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan menerapkan sistem Among, Tutwuri Handayani, dan Tringa. Pendidikan harus dapat mengembangkan diri siswa secara utuh sebagai manusia yang utuh. Menurut Ki Hajar Dewantara terdapat 3 aspek kemampuan utama manusia yang harus diajarkan kepada anak didik. Ketiga kemampuan tersebut disingkat dengan Tringa, yaitu ngerti, ngarasa, dan melakoni. Berikut penjelasan dari ketiga ranah tersebut. Tringa yaitu ngerti. Dalam bahasa Indonesia, ngerti berarti paham. Seseorang yang belajar akan memperoleh pemahaman baru atau lebih dalam dari sesuatu yang dipelajari. Belajar ditandai dengan tumbuhnya pengetahuan. Dalam bahasa ilmu pengetahuan modern, ngerti dapat disejajarkan dengan ranah kognitif. Namun ngerti tidak menunjukkan suatu kemampuan kognitif tingkat rendah, karena ngerti menunjukkan pemahaman dan kemampuan untuk berpikir terkait dengan pemahaman tersebut. Rasa artinya merasakan. Manusia bukan komputer atau robot yang hanya dapat memproses informasi. Manusia memiliki perasaan yang membuatnya memiliki kepekaan dan ikatan batin dengan manusia lain. Manusia dapat seolah-olah ikut mengalami sendiri kesedihan dan kesenangan yang dialami oleh orang-orang di sekitarnya. Rasa membuat manusia dapat menjadi makhluk sosial yang berbagi cita-cita, keinginan, dan permasalahan mereka. Melakoni artinya melakukan atau mengamalkan apa yang telah dipelajari, dipahami, dan dirasakan tersebut. Pada teori kurikulum kita mengenal ranah psikomotor, yang lebih cenderung berarti ranah keterampilan motorik. Namun tidak demikian halnya dengan melakoni. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa melakoni adalah kesungguhan untuk melaksanakan pengetahuan, cita-cita, serta empati yang telah dipelajari sebelumnya. Dalam melakoni terdapat unsur kehendak, kesungguhan, dan bahkan perjuangan yang merupakan sumber utama tenaga manusia untuk dapat hidup merdeka. Masih ingat semboyan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Ingarsa Sung Tulada. Arti Ingarsa Sung Tulada yaitu seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh atau menjadi panutan. Ing berarti di, ngarsa artinya depan, sung berarti jadi, dan tulada yang merupakan contoh atau panutan. Ing madya mangun karsa, di mana artinya seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Ing artinya di, madya memiliki arti tengah, mangun berarti membangun atau memberikan, dan karsa memiliki arti semangat atau niat. Tutwuri Handayani. Tutwuri artinya di belakang atau mengikuti dari belakang, dan Handayani yang berarti memberikan semangat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yaitu upaya konkret untuk memerdekakan manusia secara utuh dan penuh. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan merupakan salah satu cara menuju kemerdekaan secara lahir dan batin manusia. Jika guru sudah memahami makna Tringa tersebut, maka guru harus bisa menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid. Dengan cara
Berikan kemerdekaan dalam belajar. Berpikir kreatif dan inovatif dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Memanfaatkan sesuaikan perkembangan zaman dengan cara memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Namun masih banyak guru yang belum memahami pemahaman tersebut. Masih banyak guru menerapkan sistem teacher center. Dengan metode teacher center atau murid berpusat pada guru, maka murid tidak akan mendapatkan kemerdekaan secara penuh untuk dapat mengembangkan potensinya. Agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang sesuai pembelajaran yang berpihak pada murid, maka di sekolah saya menerapkan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya dengan program ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat siswa. Yang kedua, program literasi untuk meningkatkan minat baca murid. Yang ketiga, program berbagi, di mana seluruh murid diterapkan budi pekerti seperti yang diharapkan Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, metode pembelajaran yang memanfaatkan metode bervariasi dengan media yang tepat dan teknologi yang sesuai dengan kemampuan murid. Yang kelima, pembiasaan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kegiatan ini dilakukan untuk mentransfer nilai-nilai berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Untuk mewujudkan pendidikan berpihak pada murid tidaklah mudah. Terdapat banyak rintangan yang dihadapi. Di antaranya, masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam program-program yang telah disediakan sekolah. Dan yang kedua, kemampuan guru belum menyeluruh dalam memahami pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut haruslah dicari solusinya yang tepat, agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Solusi: menggunakan metode atau model yang bervariatif agar murid nyaman belajar di kelas. Guru harus mengikuti berbagai kegiatan atau pelatihan, workshop, seminar untuk dapat menguatkan keterampilan dan mengembangkan kemampuan tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai pendidik, kita tidak boleh bosan memberikan contoh teladan yang baik terhadap murid. Akhir kata, jadilah selalu menjadi yang menuntun, memberikan teladan dan memberikan pelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.